bisa untung tapi bisa juga rugi. Namanya investasi kan, pasti ada resiko, ada potensi gitu kan. Nah, itu yang harus kita tahu dulu sebenarnya gitu kan. Hai Sobat Cuan, selamat datang di podcast Cuap Cuap Cuan. Seperti biasa di Koneksi Konten Ekonomi seksi. Bareng Maria Katarina, bareng Ahidaya juga di sini, editor CNBC Indonesia, dan juga ada Mas Adam Isa, produser CNBC Indonesia TV. Hari ini kita akan ngobrol banyak banget Sobat Cuan, khususnya untuk di kasus yang lagi boom banget nih, yang lagi jadi highlight, jadi trending juga. Kita akan bahas untuk Sobat Cuan. Hari ini kita mau bahas soal asuransi nih. Nah, mungkin Sobat Cuan yang lagi ikut berita yang lagi hot banget ya, karena di CNBC juga beberapa kali naikin berita ini nih seputar masalah asuransi lagi. Ada lagi ya Mas ya. Dulu kan ada tuh kita pernah ada masalah di apa sih, Jiwasraya, Asabri. Sekarang ini ada lagi Bumi Putra. Sekarang ada lagi di One Arta. Mungkin nih teman-teman sudah tahu lah kasusnya sedang bergulir lagi sampai sejauh mana ya, terus aja update di Indonesia. Tapi kok ada lagi pertanyaannya, kenapa sih kok kayaknya hal-hal kayak gini masih ada? Kita kan pernah ada di masa di mana asuransi juga mengalami kondisi seperti itu, dan mengembalikan trustee masyarakat untuk kemudian punya asuransi susahnya bukan main. Bikin mereka aware sama kesehatan mereka, kemudian mau spend setiap bulan untuk proteksi itu susah banget. Tapi sekarang ada lagi yang kayak gini kan makin susah lagi nih Mas Ai. Ya, kalau menurutku sih permasalahan utamanya di literasi ya. Kadang-kadang orang itu kalau beli asuransi, dia itu nggak melihat apa sih produknya gitu, apa manfaatnya buat dia. Terus ada apa aja sih term and condition-nya gitu ya buat dia gitu. Sehingga akhirnya pada ujung-ujungnya kalau misalnya ada klaim atau ada masalah, dia juga jadinya nggak tahu gitu. Karena biasanya ya seperti yang kita tahu ya, quote unquote, kalau orang dipasarkan asuransi umumnya kan dari kerabat, dari temen tawarin. Karena iya, bantu saudara karena nggak enak, karena apa gitu, akhirnya beli gitu. Walaupun dia sebenarnya nggak tahu dia butuh apa enggak sih, produknya tuh apa sih gitu kan. Di samping juga mungkin dari sisi pengawasan juga mungkin ada kendala juga gitu ya, sehingga akhirnya muncullah terus berulang gitu kan kasus-kasus di asuransi ini. Tapi mungkin ya permasalahan utama di literasi. Makanya kita harus tahu dulu nih kalau mau beli asuransi, apa produk yang kita beli gitu. Kalau memang ada nilai investasinya, dia investasinya kemana sih? Uang kita tuh ada di mana gitu. Jadi kita harus tahu gitu. Jadi ketika nanti misalkan ada penawaran gitu ya, kita tahu ini benar-benar penawaran yang bagus atau ya tipu-tipu gitu ya, atau yang ujung-ujungnya nanti bisa hilang uang kita. Nah itu mungkin kalau menurutku sih permasalahannya di situ ya. Makanya kadang-kadang kalau kita lihat survei dari OJK ya terkait literasi dan inklusi kita tuh sangat tinggi, di atas 80%. Sementara literasinya baru 49%, belum sampai 50%. Ini kan jadi satu isu ya, jadi satu masalah menurutku gitu ya. Dan biasanya ketahuannya juga udah lama sih ya, yang kayak gini. Jadi kayak udah bertahun-tahun terus baru ketahuan gitu. Dan kasus yang asuransi yang baru ini pun juga kan karena ada banyaknya delik aduan juga ya ke OJK. Mungkin nggak bisa bayar, ada yang mau berobat mungkin susah atau apa gitu ya. Jadi untuk klaimnya mungkin terhambat. Kalau lo pakai asuransi nggak sih maksudnya? As a personal? Dulu pernah pakai asuransi yang pribadi ya, selain dari kantor gitu ada dulu pakai salah satu asuransi yang cukup besar. Itu karena pertimbangannya kan kita pasti ada pertimbangan nih, asuransi buat apa gitu. Pertimbangannya karena mobilitas pekerjaan tinggi, terus harus keluar kota naik pesawat gitu kan. Nah, sepertinya asuransi kesehatan dan asuransi jiwa perlu nih gitu kan. Terus juga ternyata kebetulan ada temen yang jadi agent asuransi. Bener. Saya ujung-ujungnya nggak jauh-jauh dari situ. Kalau temen kan enak ya. Ini gimana nih mau asuransi gitu? Oh ya ambil aja yang segini gitu kan. Waktu itu masih umur 20-an sih. Itu lumayan murah gitu kan, hanya berapa persen ya? Tidak sampai 5% dari gaji gitu kan untuk asuransi, lumayan gitu kan. Kalau mau berobat kita bisa pakai asuransinya. Terus juga kalau mau double claim misalnya dari kantor, terus misalnya ada overcharge, kita klaim lagi ke asuransi, itu juga bisa. Itu bisa bermanfaat sebenarnya gitu kan untuk asuransi yang benar seperti itu ya. Tapi masalahnya waktu itu ini asuransinya ada semacam investasinya juga. Gitu. Ada unit linknya juga. Jadi nanti beberapa persen dia masuk untuk memenuhi kuota kesehatan, beberapa persen dia masuk untuk kuota investasinya. Seperti itu. Jadi setelah 5 tahun ikut, waktu itu berasa kayaknya nggak terlalu bermanfaat ya gitu kan, karena ternyata asuransi dari kantor aja udah cukup gitu kan, dan itu udah mengcover
ada istri, ada anak gitu kan dari kantor gitu kan. Akhirnya kita close asuransinya gitu kan. Memang tidak semudah yang dibayangkan untuk menutup asuransi. Iya benar. Karena dibilang katanya nanti aja segala macam ini itu. Waktu itu jangka waktu bayarnya 15 tahun gitu. Terus dia nanti juga ada, kita dikasih bukunya kok tebel gitu kan. Masalahnya orang Indonesia kan baca buku tebel gitu. Kecil lagi tulisannya ya kan. Yang dilihat waktu itu skemanya selama 15 tahun ini bayar segini, nanti uang pertanggungannya segini, nanti kalau ada investasi hasilnya segini gitu. Nah, karena baru 5 tahun ternyata nilai investasi masih kecil gitu kan. Sementara yang kita bayarkan udah lumayan gitu. Nah, itu benar-benar tidak bermanfaat sih sebenarnya. Tapi di sisi lain ada teman yang kebetulan di usia yang beda cuma setahun 2 tahun, dia pakai asuransi yang sama produknya. Karena dia sering sakit, dia jadi bermanfaat gitu kan. Baru bayar 1 atau 2 juta, tapi udah ke rumah sakit berapa kali gitu. Itu benar-benar terasa manfaatnya gitu. Walaupun amit-amit ya, biasanya orang pengen gitu. Punya asuransi, tapi nggak pengen sakit sih sebenarnya, hanya untuk berjaga-jaga. Dan kalau di financial planner itu kan asuransi itu semacam bumper proteksi supaya goals finansialnya nggak terganggu, cashnya nggak terganggu. Jadi untuk urusan kesehatan udah ada yang protect. Kalau sakit udah ada. Tapi kasus kejadian kayak gini pasti yang ada embel-embel investasinya deh, bener nggak sih Mas? Iya, yang agak seringkali bermasalah. Seringkali memang kasus asuransi yang muncul di Indonesia tuh memang banyak quote unquote di unit link ya. Betul. Karena memang di situ banyak sekali term and condition yang mungkin ya itu tadi seperti Mas Adam bilang, orang Indonesia tuh malas baca gitu. Semua itu kan ilustrasi gitu ya. Bisa untung tapi bisa juga rugi, namanya investasi kan, pasti ada resiko, ada potensi gitu kan. Nah itu yang harus kita tahu dulu sebenarnya gitu kan. Dan kalau setauku ya di unit link itu memang biasanya rentang waktunya rata-rata 10 tahun 15 tahun seperti Mas Adam bilang. Nah 5 tahun pertama itu 60% dana premi yang kita bayarkan itu dipakai untuk fee agennya, untuk biaya-biaya lain segala macam. Jadi yang dialokasikan untuk proteksi dan investasi cuma 40% di 5 tahun pertama. Itu sebabnya biasanya kalau di 5 tahun pertama udah pasti rugi. Betul. Uang yang kita bayarkan jauh lebih besar dibanding uang yang kita dapat. Benar. Lain halnya memang kalau kita bisa manfaatkan semaksimal mungkin gitu ya. Karena sakit, tapi kan bisa bayar juga gitu ya. Gitu. Nah setelah 5 tahun pun nggak jaminan bakal untung. Kenapa? Karena kan namanya investasi itu kan bisa naik bisa turun gitu ya. Ya kalau lagi bagus pasarnya, kalau lagi nggak bagus ya jelek juga gitu. Nah makanya ini juga sering jadi masalah dan sering kali bisa kayak timbul penyalahgunaan lah gitu ya, karena memang dari asuransi sendiri dia menggunakan pihak lain namanya manajer investasi yang memang mengalokasikan uang investasi itu ke instrumen-instrumen yang memang dituju sama si manajer investasi itu. Nah kita kan juga harus tahu sebenarnya ya kalau dibeli produk investasi kan ada prospektusnya ya. Ini kemana sih alokasinya, berapa persen sih gitu ya, potensinya gimana, resikonya gimana. Jadi itu juga harus kita tahu ya, sehingga nanti kalau ada masalah kita tahu gitu. Oh ternyata di sini masalahnya. Jangan sampai kita kena tipu-tipu gitu. Dibilang ada masalah ternyata enggak, taunya masuk kantong sendiri gitu kan uangnya, kita nggak tahu juga. Dan kalau gitu. misalnya di asuransi yang memang ada investasinya itu kan memang ada yang dimasukin ke market juga ya. Market atau mungkin pilihan kayak instrumen lain. Iya kayak waktu itu pengelolaan yang pas dibongkar kok ternyata isinya sahamnya seperti itu. Sahamnya minus semua. Gila, investasinya sebenarnya agak kurang wise juga sih kalau kita taruh depend on investasi kita di dalam asuransi ya. Harusnya kan di asuransi, investasi kan sebenarnya. Nah, pemilihan terhadap asuransinya sendiri, mau diasuransikan di mana tuh penting nggak sih? Karena kan gini, kalau itu aja ada masalah, ini lagi ada masalah, yang ini ada masalah, terus saya harus di agen asuransi yang mana yang gitu bagus. Ya, screen filternya. Nah, kalau lo kan dari temen tuh waktu itu, kalau sekarang kalau misalnya pengen bikin lagi tuh ada nggak sih perhitungan khusus yang mungkin lebih baik ini deh gitu? Nama besar sebenarnya jadi pertimbangan ya. Karena dari nama besar itu, ya kinerjanya kan kelihatan gitu kan. Terus dan yang memakai asuransi itu udah banyak juga. Jadi ada beberapa perusahaan asuransi yang besar itu bisa jadi pilihan. Kecuali mungkin misalnya kita di dalam kantor ada dia pakai asuransi apa, mungkin mau nambah untuk yang pribadi dengan asuransi yang sama dari kantor itu bisa juga karena udah kerjasama dengan korporasi. Itu juga bisa jadi pertimbangan. Terus bisa dilihat track recordnya
kalau klaim gampang nggak sih gitu kan? Ya mungkin 1-2 orang kita agennya kenal gitu kan. Tapi kalau agennya nggak kenal gimana gitu? Itu kan bisa kita lihat sekarang kan gampang, tinggal googling kinerja perusahaan asuransi seperti apa gitu kan. Itu sih yang bisa jadi pertimbangan untuk wah ini bagus nih asuransinya. Kan yang nggak jelas juga ada juga sebenarnya. Itu mengerikan. Yang punya nama besar sebenarnya udah jadi pertimbangan. Menawarkan yang jumlah polisnya nggak gede-gede banget kali ya, atau mungkin bulanannya itu bayarnya nggak besar kali ya. Jadi itu jadi pilihan kan. Kalau misalnya nama-nama gede, biasanya udah ada patokannya nih, apalagi bisa worldwide, bisa berobat di mana aja, bisa dipakai di mana aja. Itu kan pasti beda dong gitu ya, budget bulanannya ketimbang mungkin yang kecil-kecil ya Mas. Ya sebenarnya sih kalau mau simpelnya adalah yang pertama kita harus cari perusahaannya dulu ya. Perusahaannya itu benar seperti Mas Adam bilang. Kalau nama besar mungkin udah sedikit jaminan ya, tapi paling nggak dia harus terdaftar dan diawasi sama OJK lah kalau di Indonesia gitu ya. Karena ada juga perusahaan-perusahaan mungkin yang nggak diawasi sama OJK. Yang diawasi aja masih bisa kebobolan gitu. Apalagi yang enggak gitu kan ya. Nah itu. Terus dari situ baru kita lihat track recordnya seperti Mas Adam bilang. Track recordnya gimana sih? Sekarang kan zaman digital ya. Semua udah bisa kita lihat gitu. Track record asuransi ini gimana sih? Pembayaran klaimnya lancar nggak sih? Nah itu sebenarnya kalau kita mau effort, datanya ada semua loh di OJK. Pembayaran klaimnya dia setiap tahun berapa nih? Lancar nggak gitu kan? Ada rasio-rasionya kan. Kalau sampai di atas 90%, oh berarti bagus nih gitu. Terus RBC-nya, rasio kecukupan modalnya itu juga penting juga tuh. Jangan sampai kita beli produk asuransi di perusahaan yang kecukupan modalnya minus gitu. Biasanya kan kalau standar itu 120% ya antara klaim sama modal. Jadi kalau klaimnya 100, dia harus punya modal 120 lah, simpelnya seperti itu. Nah, kalau sampai ada yang di bawah 120 perusahaannya, baik jangan gitu. Karena asuransi itu untuk jangka panjang. Betul. Nggak setahun 2 tahun, bisa 10 tahun, 15 tahun. Jadi dari situ kita bisa lihat dia sustain nggak sih nih modalnya cukup kuat nggak sih gitu kan. Baru kita bedah produknya dan kita sesuaikan kemampuan kita gitu. Jangan melebihi batas kemampuan kita pembayaran preminya gitu. Idealnya sih mungkin 10% gitu ya dari penghasilan gitu ya. Dan kalau menurutku sih ya dipisahkan aja lah. Kalau mau proteksi ya proteksi, mau investasi ya produknya investasi sendiri. Tetap sih tergantung tujuannya. Tergantung tujuan. Karena memang biasanya orang Indonesia kan nggak mau rugi, nggak mau hilang banget kan. Sama sih, saya juga kayak gitu sih, kayak nggak mau hilang banget, masih tetap ada yang bisa di keep kan. Kalau nggak sakit nggak dipakai, terus masa hilang gitu aja gitu kan. Makanya kenapa kok jadi pilihan. Nah sekarang membangkitkan mindset untuk membedakan proteksi dan investasi ini harusnya seperti apa? Mulainya harus gimana? Kalau misalnya lo ada insight nggak sih? Ya udah, kalau memang mau depend untuk proteksi ya udah, tapi memang ya syaratnya uangnya kayak uang hilang gitu. Dan nggak semua orang rela duitnya kan hilang. Betul. Sebenarnya kalau investasi ya bisa di-maintain sendiri lah, mau masuk di instrumen apapun gitu. Kalau proteksi kan memang sebenarnya itu kalau dibilang uang hilang bisa juga. Jadi kita udah bayar asuransi, anggap aja itu uang hilang gitu kan. Tidak berharap akan kembali gitu. Tapi sementara kita sehat, oke, uangnya hilang gitu kan. Tapi kalau kita sakit kan itu uang akan kembali gitu kan. Kita tidak perlu bayar macam-macam gitu kan. Sudah ada asuransi gitu kan. Nah itu yang harus dipikirkan, mindsetnya tuh harus diubah bahwa asuransi bukan untuk mendapatkan imbal hasil, tapi untuk proteksi kita. Jadi kita memproteksi diri kayak kita bayar bodyguard mungkin, ya udah ada biayanya gitu kan. Nanti kalau lagi butuh berarti dia akan berfungsi. Tapi kalau tidak butuh ya udah anggap aja uang hilang gitu kan. Ada yang kita keluarkan, yang harus kita keluarkan. Nah sementara kalau investasi kan sebenarnya instrumen investasi udah banyak kan, di Indonesia juga udah banyak. Dari mulai yang gampang, ada tabungan, ada deposito gitu kan, ada beli SBN, surat berharga negara, ada saham yang sekarang lagi banyak orang juga incer gitu kan. Di situ sih sebenarnya kalau. Jadi kalau kita punya asuransi, tujuannya apa nih gitu kan? Kalau dari buat diri misalnya buat kesehatan, ya udah berarti kalau buat kesehatan kalau nggak kepake ya hilang gitu kan. Kalau buat hari tua berarti itu kan nanti ada jenisnya lagi gitu kan. Nah masalahnya sekarang kadang-kadang kita tidak paham nih, di dalam asuransi itu ada diselipkan yang namanya unit link buat investasi. Itu harus dari kitanya sendiri harus benar-benar
proaktif untuk bertanya ini nanti uang kita dikelolanya seperti apa gitu, untuk kemana saja. Masuknya kemana gitu ya. Saham-sahamnya apa aja kalau misalnya di saham. Sebenarnya kalau kita mau nanya, mau nanya akan dijelaskan oleh agennya gitu kan, jelas di dalam buku yang tebel itu juga sebenarnya ada gitu kan. Tapi ntar kalau kita nggak nanya, agennya juga bilang ya lu nggak nanya gitu kan, nanti kayak gitu cari. Udah gitu di ujung-ujung itu ada tanda tangan aja gitu. Oh, itu tangannya di sini nih, aduh kecil banget ya, udah tanda tangan gitu. Nah kebiasaannya seperti itu. Nah untuk yang sudah bergulir Mas Ai, kasus-kasus asuransi yang sebelumnya gitu ya, ini seperti apa sih update-nya? Apakah memang sudah benar-benar clear gitu ya? Mungkin Mas Ai ada update gitu ya, atau mungkin Mas Adam. Dan yang sekarang ini akhirnya kan membuat daftar rentetan lagi. Orang juga akan sulit lagi untuk mulai trust ke asuransi gitu Mas Ai. Kalau dari sisi kasusnya sih, dari kasus-kasus asuransi yang sekarang udah bergulir ya, semua itu penyelesaiannya sebenarnya belum menuju ending sih, masih proses semua ya. Nasabah juga masih menunggu untuk proses klaimnya, untuk kembalian dana nasabahnya. Tapi kan yang jadi permasalahan sekarang kayak contoh, kita ambil contoh One Arta gitu ya. Dia itu klaimnya itu kalau saya nggak salah angkanya itu sampai 15 triliun. Sementara asetnya dia cuma 100 miliar. Nah, gimana? Iya, gimana caranya gitu? Coba masalahnya udah bertahun-tahun ya. Sudah bertahun-tahun gitu. Kalaupun asetnya semua dilikuidasi, berarti kan nggak semua nasabah bisa kebayar gitu. Tapi informasi terbarunya sih katanya tidak akan dilikuidasi. Nah, itu dia. Akan dikejar asetnya. Gitu. Nah, memang itu informasinya betul, akan dikejar asetnya. Cuma kan kita nggak tahu sampai berapa lama kalaupun bisa berhasil gitu ya. Nah, kalau nggak berhasil ya berarti ya mungkin nasabah juga banyak yang nggak, uangnya hilang gitu ya. Kita nggak tahu juga gitu. Karena kan ya katanya gambarnya kan dibawa lari sama pemiliknya ke Amerika gitu kan. Kalau gitu masuknya bisa masuk ke pidana juga nggak sih? Masuknya pidana. Masuknya pidana. Penggelapan, penipuan, masuknya di situ. Nanti polisi bisa masuk dari situ. Kalau untuk masalah apa namanya, apakah nanti akan bisa balik dananya itu kan tergantung nanti di pengadilan kan, seperti apa keputusannya gitu. Masalahnya masih ada nggak nih aset-aset yang dipakai sama si bos One Arta ini, kan gitu. Apa namanya, dan masalah ini apa, laporan keuangan ini sudah anggaplah dipalsukan ya, kurang lebih seperti itu selama beberapa tahun gitu. Dan itu yang dilaporkan ke OJK jadi kelihatannya tidak ada masalah ya. Itu kan untuk trackingnya juga agak susah gitu kan. Seperti itu sih, nanti kemana ininya gitu. Tapi kalau untuk ke KUHP bisa pidana, pasalnya penggelapan, penipuan gitu. Ya cuma prosesnya mungkin akan panjang. Prosesnya lebih panjang. Dan ini baru banget naik gitu baru ya, naik. baru banget naik. Kita nggak tahu nanti akan seperti apa. Kita berharap sih akan ada titik temu lagi dan lagi ya, seperti kasus-kasus yang sebelumnya, dan bisa cukup melegakan. Karena biasanya kalau kayak gini nanti turun gitu loh, apa up and down gitu. Iya, kasusnya tiba-tiba hilang. Tiba-tiba hilang, itu dia yang kasihan. Karena kan nggak semua apa ya, benar-benar nggak membutuhkan uang itu gitu ya. Salah satu teman saya korban One Arta Live juga. Dia sempat nanya ini gimana kelanjutannya gitu kan. CNBC ngangkat nggak kasusnya gitu kan. Terus dia juga, ya kita sih nggak berharap banyak, tapi kalau misalnya 50% dana kita balik aja udah cukup deh gitu. Alhamdulillah, nggak hilang-hilang banget soalnya itu uang buat hari tua, ada yang dari pesangon buat nanti dia hidup gitu. Itu kan banyak orang masuknya ke situ tuh buat ada keperluan lah di masa depan gitu kan, seperti itu. Kita membutuhkan banget sih literasi yang lebih dalam lagi ya, betul, pemahaman dan juga ya pengetahuan lebih detail seputar ini ya, dan juga para pebisnis dalam tanda kutip asuransi ya tolong dong gitu loh, mereka ini percaya loh sama Anda, makanya memilih perusahaan Anda gitu, jangan dikecewakan seperti ini gitu, kasihan mereka karena nggak semua orang benar-benar tahu dan ngerti cara untuk mempersiapkan dana hari gitu tua. Ya, hari tua mau nyimpannya di mana, ada proteksi investasi, oke deh, kesehatan terjamin plus hari tua terjamin kan. Betul. Itu aja yang ada di dalam pikiran mereka, dan mereka nggak berpikir ada yang hal-hal seperti ini. Iya, betul. Mudah-mudahan cepat kelar yang kemarin-kemarin, yang ini juga yang baru cepat kelar ya Sobat Cuan. Kita doain sama-sama, nanti kita kita update terus untuk Sobat Cuan. Jadi gitu aja diskusi kita hari ini Sobat Cuan ya. Sabar-sabar gitu ya, kita akan juga kawal terus ya berita-berita ini, semoga terus terupdate juga dan Sobat Cuan bisa
pantau juga seperti apa ya. Ikut prihatin untuk teman-teman semua. Nah, jangan lupa Sobat Cuan untuk dengerin konten podcast kita lainnya juga nih Mas Adam, di mana aja nih? Ya, jangan lupa simak kontennya Cuap-Cuap Cuan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, dan juga Anchor. Yes, follow akun Instagram kita ya di @cuap_cuan dan juga subscribe YouTube channel kita di Cuap-Cuap Cuan. Like, share, komen yang manis-manis Sobat Cuan ya. Thank you banget. Dan jangan lupa nih podcast kita hari ini juga tayang di CNBC Indonesia TV pastinya ya. Thank you Sobat Cuan udah ngobrol dan udah dengerin kita pastinya. Mari Katarina pamit. Ayi pamit. Adam pamit. Bye-bye Sobat Cuan. Bye.